Viralin aja. Ari Cahya Nugra Pak ya? Betul. Panggilan Pak? Ari Cahya Nugraha biasa dipanggil Acai atau Black. Aceh Pak ya? Ya. Baik ya. Bapak sendiri bertugas di mana? Di Mabes Polri. Mas Polri. Dengan jabatan Pak? Di Yanma. Paminan, Pak. Tidak ada Baik. jabatan. Langsung aja Pak, pada hari Jumat ya, tanggal 8 Juli, Ya. apakah benar saksi ada ditelepon oleh Ya, Pak Ferdi Sambo? ditelepon oleh Pak Ferdi Sambo. Betul. Saat itu saksi sedang berada di mana? Di kantor. Sedang Di Bareskrim. Tujuan saksi ditelepon untuk keperluan apa? Tidak tahu. Disuruh datang ke rumah Duren 3 tujuannya untuk apa? Beliau hanya memerintahkan saya datang ke rumah. Kemudian saya datang. Datang sendiri atau bagaimana? Kurang lebih ditelepon 17.30 dengan kalimat, "Cai, ke rumah saya sekarang." Saya sampaikan siap jenderal. Telepon ditutup oleh beliau. Kemudian karena saya posisinya di dalam ruangan di kantor, saya mengajak AKP Irfan yang merupakan kasubnit saya. Jadi artinya saat itu saksi ajak terdakwa ya, Iya. ikut datang ke rumah Iya, Pak ikut Ferdi Sambo. Sampai di situ jam berangkat berapa? menggunakan sepeda motor karena yang saya tahu rumahnya Pak Ferdi Sambo itu di Kemang, di Bangka Kemang. Makanya saya sama Pak Irfan datang pertama kali tidak ke Duren 3 namun ke Kemang. Sampainya di sana tidak ada aktivitas apapun. Saya mencoba menelpon supir dari pinggir jalan karena Pak Irfan yang mengendarai motor. Saya coba telepon supir Pak Ferdi, kemudian tidak diangkat. Setelah kurang lebih 5-10 menit, supirnya atas nama Daden telepon kembali ke saya. Saya jelaskan bahwa saya telepon Daden ini dalam rangka karena saya diperintahkan menghadap Bapak untuk datang ke rumah. Cuman saya sampai di rumah Bangka Kemang kok tidak ada aktivitas. Daden menjelaskan bahwa posisi Pak Kadif Propam ada di rumah Aspol Duren 3. Baik, artinya selanjutnya saksi bersama terdakwa datang ke Pak Ferdi Sambo. Iya, Sampai situ sekira pukul 18.30 atau 18.45. 30. Sampai di situ apa selanjutnya yang saksi lakukan? Sampainya di sana terdakwa hanya di luar saja. Terdakwa berdiri di luar ya? Terdakwa di luar. Ya. Terdakwa di luar saya tidak tahu aktivitasnya apa karena saya pribadi yang dipanggil oleh Pak FS. Saya masuk lewat pintu samping. Kurang lebih setelah saya melewati pagar, posisi saya setelah melewati pagar, posisi Pak FS ada di meja Yang Mulia Hakim. Beliau sedang merokok sendirian, menggunakan pakaian PDL dan celana PDL, tapi alas kakinya saya lupa, dengan wajah yang mohon maaf tidak seperti biasanya. Wajahnya merah seperti orang marah atau kecewa. Beliau masih ngerokok sendirian. Setelah rokok dimatikan, baru saya berani mendekati beliau untuk melaporkan tanpa menjelaskan apapun yang terjadi. Tapi yang jelas posisi di luar rumah itu sudah banyak anggota Provos, mobil Provos, mobil dinas, dan mobil kalau tidak salah mobil Satreskrim Jakarta Selatan. Setelah masuk dari garasi menuju dapur, belok kanan ada Kong Liong yang arah ke arah ruang tengah yang ada meja makannya. Saya sempat bertanya di situ kepada beliau karena ini setelah di dalam rumah ya? Iya, dari masih posisinya masih di dapur. Di dapur. Iya. Baik. Lanjut. Karena terlihat seseorang tergeletak di sebelah tangga. Saya tanya, "Mau jenderal? Itu siapa?" "Joshua." "Kenapa jenderal?" "Kurang ajar dia, sudah melecehkan ibu." Bahasanya hanya seperti itu, melecehkan ibu. Terus kenapa tergeletak? Ya, saya lupa secara persis apakah tembak menembak ataukah ditembak. Tapi yang jelas yang beliau ceritakan seperti itu. Jadi pada waktu itu saudara masih melihat jenazah korban? Masih ada yang mulia. Masih ya? Siap. Saudara datang ke situ tuh ya? Masih ada yang mulia. Cuman saya lupa penjelasan maksudnya keterangan yang saat itu seperti apa. Tapi yang jelas beliau menjelaskan bahwa ada peristiwa tembak menembak atau Joshua ditembak sama ajudan yang lain pada saat Masih belum diapa-apakan, masih di situ ya? mulia. Dan di dalam ruangan itu sudah
ada beberapa anggota Pros, 4 atau 5 saya lupa. Kemudian di dalam juga banyak anggota Satreskrim. Saat saya masuk sempat ditanyakan oleh Pak Karo Provos, kenapa bisa sampai di sini? Saya jelaskan saya Ari Cahya dari Bareskrim dan saya bisa sampai di sini karena sambil saya tunjuk Pak FS, saya ditelepon beliau. Dengan posisi mengikuti Pak FS mendekati jenazah Joshua. Kemudian setelah saya melihat sekilas sebentar, si Ricky dengan Richard itu seperti menghampiri FS. Kemudian saya tanya ke Ricky karena saya tahu Ricky. Kenapa saya tahu Ricky? Ricky kan dulu mantan ajudan Bapak saat Dirpidum. Terus saksi tanya, Kalau Richard saya nggak tahu. Saya tanya Ricky, ada apa? Iya Dan, tembak menembak dengan Joshua sambil dia menunjuk ke arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu Joshua? Siap Dan, kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, siap Dan, saya yang nembak. Saya nggak tanya banyak. Pada saat saya mau mengarah keluar, ada beberapa atensi dari anggota Provos. Saya keluar, saya ke garasi ya karena saya bisa di situ kan karena dipanggil Pak FS dan saya bukan penyidiknya, makanya saya keluar kembali. Setelah saya keluar di garasi, saya melihat Pak FS menelpon di bawah pohon karena rumahnya Hook. Jadi ada tamannya. Beliau nelpon di situ cukup lama dan saya tidak tahu menelpon siapa. Kemudian ambulan datang. Saat ambulan datang, petugasnya sendirian. Awalnya yang diturunkan itu tempat tidur yang ada rodanya dari mobil tersebut. Tapi karena tidak memungkinkan dengan posisi masuk pintu garasi yang kecil, sehingga tidak jadi. Lalu kemudian yang diturunkan oleh petugas ambulan itu tandu search and rescue. Kemudian Pak FS masuk ke dalam bersama si petugas ambulan tersebut, terus tidak lama memanggil saya, Cai, tolong bantu angkat jenazah. Saya lihat ke dalam, posisi jenazah itu sudah berada di dalam kantong, namun kesulitan untuk diangkat ke atas tandu.